Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mempelajari transformasi geometri jika rumus-rumus yang sudah kita pelajari kita lupa. Namun kita harus tetap bisa mengerjakan. Baik, kita mulai dengan transformasi translasi. Ya. Kita perhatikan translasi, ya. Misalkan ada titik A di sini. Ya. Titik A yang berkoordinat X, Y akan kita translasikan sebesar AB. Nah, maksudnya titik A ini kita geser searah sumbu X sepanjang atau sejauh A. Kemudian searah sumbu Y sejauh B. Ya. Maka posisi A sekarang ada di sini. Sehingga inilah pergeserannya. Jadi kalau begitu, posisi A kita lihat digeser sejauh A. Berarti posisi A aksennya yaitu X aksennya adalah X ditambah A. Karena sejauh A ke sini. Kemudian Y-nya sejauh B. Berarti Y aksennya adalah Y plus B. Itulah rumus. Oke, yang berikutnya rotasi. Rotasi itu memutar. Memutar yang pertama kalau pusatnya di O, 0,0 di sini. Misalkan ada titik A di sini. Ya, titik A ini koordinatnya berarti 0, B. Kita putar 90 derajat, berarti ke sini. 90 derajat. Maka posisi A-nya sekarang ada di sini. Kita lihat ini panjangnya adalah B. Sekarang panjangnya ini juga B. Tapi karena ke arah kiri berarti min B. Kita lihat berarti koordinatnya A aksen adalah min B, 0. Nah, perubahan ini kita lihat. Arti yang awalnya 0, B sekarang dirotasikan 90 derajat menjadi min B, 0. Jadi kita buat matriksnya. Di sini 0, B. Bagaimana caranya supaya menjadi min B, 0? Berarti di sini adalah 0, min 1, 0. Kalau kita kalikan, kalau ingat matriks. Setelah kita ingat ini, maka kita harus ingat trigonometrinya, yaitu 0 itu kalau sudutnya 90, berarti cos. Min 1 itu hasil dari sin. Theta. Min. Ya, karena 90 sinnya itu positif 1. 1 berarti dari sin theta.
0 berarti dari cos theta. Nah, kita sini X, Y. Ini bayangan dari X dan Y aksen. Maka kita akan ingat kembali rumus rotasi pusat di 0,0. Kita teruskan untuk rotasi pusat di A, B. Ya, rotasi pusat di A, B. Misalkan pusatnya ada di sini, di A. Ya, ada titik di sini. Misalkan titik B. Ya. B kita rotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat A. Maka akan ke sini. Ya. Disinilah B aksennya. Bagaimana kita bisa ingat ini? Diperhatikan. Posisi A, pusat, kita geser dulu ke 0,0. Ya, berarti digeser apa? Translasi. Arti titik B yang koordinatnya X, Y, ya, karena kita geser ke arah ini berarti dikurangi, ya, kurangi A, B, ya, digeser karena ke arah kiri dikurangi kan, berarti translasinya min A min B. Kemudian karena A-nya bergeser, B-nya juga ikut bergeser ke sini. Ya. Oke. Jadi bayangan B. Kemudian kita putar 90 derajat. Maka B triple aksennya ada di sini. Kita putar. Rotasi tadi adalah cos theta min sin theta cos theta. Nah, kita bukan tempat dulu biar kelihatan. Ya. Kita rotasikan. Tadi kita sudah ingat pusat 0,0 tadi adalah cos theta min sin theta cos theta. Setelah sampai di sini, kita geser kembali. Ya, geser kembali. Pergeserannya ke arah kanan, berarti translasi. Translasinya ditambah A, B. Maka sudah kita dapatkan rumus rotasi pusat di AB. Ya. Yang selanjutnya, refleksi atau pencerminan atau mirror. Yang pertama adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, misalkan ada titik di sini. Titik di sini. Titik A. Koordinatnya X, Y. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, bercermin, sifat cermin itu
jarak antara titik dengan bayangan akan sama dengan jarak antara benda dengan cermin akan sama dengan jarak cermin dengan bayangannya. Di sini A aksennya. Kita lihat koordinatnya. Posisi X-nya tetap. Berarti X. Y-nya yang awalnya ke atas, sekarang pindah ke bawah. Berarti min Y. Dengan demikian kita lihat bahwa X aksennya tetap X, Y aksennya min Y. Nah, inilah rumus refleksi terhadap sumbu X. Kita lanjut. Refleksi terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini ada titik di sini. Misalkan titik P. Koordinatnya X, Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti ke sini. Bayangannya berarti ada di sini. Kita lihat ya. Panjangnya ini adalah X. Berarti di sini juga X. Tapi ke arah kiri berarti min X. Y-nya yang tingginya segini. Di sini tetap ini. Berarti Y-nya tetap. Maka X aksennya adalah min X, Y-nya tetap Y. Itulah rumus pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lanjut. Pencerminan yang ketiga dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Warna biru ini. Misalkan ada titik di sini. Titik Q. Koordinatnya X, Y. Kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Maka jaraknya segini. Ini kita juga berarti bayangannya adalah segini. Q aksen. Coba kita lihat. Ya, lihat ini adalah sepanjang X. Nah, kita lihat ke sini. Maka ini panjangnya juga harus sepanjang X. Karena supaya sama. Tadi karena jarak antara benda dengan cermin sama dengan cermin dengan bayangan. Berarti ini tadi X. Sekarang tingginya juga harus X. Ini Y. Sekarang di sini Y. Nah, kita lihat bayangannya. Berarti X aksennya adalah Y. Y aksennya sekarang lihat segini. X. Inilah rumus untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Kita lanjut. Cerminnya adalah garis Y sama dengan min X. Misalkan ada benda di sini. Ya. Kita cerminkan. Misalkan titiknya adalah titik S. Ya, koordinatnya X, Y sama. Kita cerminkan sini. Maka bayangannya juga di sini. Nah, biar tempatnya lega ya. Cari dulu tempat yang tidak terlalu sempit. Di sebelah sini saja. Ya. Ini S,
X, Y ya. Dicerminkan berarti ke sini. Maka bayangannya ada di sini. S aksennya. Kita lihat lagi. Ya, X. Ini sekarang ke sini. Panjangnya harus sama. Berarti ini X. Tapi karena ke arah bawah berarti min X. Berikutnya Y-nya. Ya, ini. Di sini min Y karena di bawah. Sekarang Y-nya ini. Ke kanan berarti Y. Nah, kita lihat X aksennya, ya, X aksennya bayangannya ini tadi. Karena di sini min Y, di sini jadi Y. Berarti kalau X-nya berarti jadi min Y. Sekarang Y aksennya kita lihat, Y aksennya itu berarti ini adalah panjangnya sama dengan X ini. Dan ada minnya. Berarti Y aksennya adalah min X. Itulah rumus untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat yang berikutnya. Pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Kita lihat misalkan ada titik di sini. Ini garis X sama dengan A. Misalkan titik T. Kita terminkan terhadap garis X sama dengan A. Panjangnya segini. Maka bayangannya juga harus segini. T aksen. Nah, kita lihat. Ya. Misalkan yang kita cerminkan adalah di sini. Ya, dari sini. Biar kita tahu panjangnya dari sini sampai sini itu adalah A. Karena X sama dengan A. Maka bayangannya juga harus sejauh A. Sini. Berarti untuk T aksennya ini kita peroleh ya, X aksennya sama dengan ini A, ini A lagi, terus ke kiri. Nah, berarti apa? 2A. Kenapa 2A? Lihat, ini 1A, 1A lagi. Kalau kita jumlah menjadi 2A. Sampai di sini, kemudian kita geser ke kiri, biar sampai di T aksen. Gesernya ke kiri sejauh mana? Sejauh X-nya T. Berarti min X. Y aksennya tingginya sama dengan tinggi T. Berarti Y aksennya adalah Y. Itulah rumus untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Kita lihat yang keenam, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, ini Y sama dengan B. Misalkan titiknya kita ada di sini. Ya, kita beri nama misalkan titik W, koordinatnya X, Y, kita cerminkan adalah ke sini. Bayangannya sama jaraknya di sini. W aksen. Sama dengan terhadap garis X sama dengan A tadi. Kita ambil misalkan titik di sini. Ya, kita cerminkan. Maka bayangannya di sini. Terus kita kembali tarik ke bawah. Berarti Y aksennya adalah 2B. Ini
tadi, ini 1B, 2B, ya, kemudian ditarik ke bawah, berarti dikurangi Y. X-nya tetap, tapi X aksennya adalah X. Itulah pencerminan rumus untuk dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Kita lanjut. Dilatasi. Dilatasi itu adalah pembesaran atau dibesarkan atau dikalikan. Untuk pembesaran yang pertama, pusatnya di 0,0. Misalkan ada titik di sini. Ya, ada titik di sini. Kita anggap misalkan titik Z, koordinatnya X, Y. Ya. Kita dilatasikan dengan pusat 0,0. Berarti panjangnya segini. Kita dilatasikan K kali, berarti sekali, ya, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, ya. Berarti kita lihat, maka aksennya yang awalnya segini, kalau dikalikan 2 kali jadi segini. Berarti K kali X. Y-nya, ya, yang awalnya segini, kalau dikalikan 2 kali jadi segini. Ya, berarti Y aksennya adalah K kali Y. K-nya berapa? Supaya lebih ringkas ditulis X aksen, Y aksen sama dengan K kali X, Y. Kita lanjut. Untuk dilatasi pusatnya di AB. Ya, dilatasi pusat di AB. Misalkan pusatnya ada di sini, titik A. Yang akan kita dilatasikan adalah di sini. Misalkan titik apa? C. Ya, ini koordinat AB, C-nya adalah X, Y. Berarti panjangnya segini. Kita kalikan 2 kali, berarti ke sini. Kita kalikan 3 kali, berarti ada di sini, dan seterusnya. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat. Ya. Pusat dilatasinya kita geser dulu ke 0,0. Ke kiri. Berarti titik, karena pusatnya dilatasi kita geser, maka C-nya juga kita geser. Berarti karena bergesernya ke kiri, bergeser itu translasi, berarti dikurangi A. Y-nya kita kurangi B. Ya, posisi C ada di sini. Berarti panjangnya sekarang segini. Kita dilatasikan sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya. Setelah sampai di sini, kita geser kembali ke sini. Bergesernya adalah ke kanan, berarti plus sejauh AB. Nah, karena tadi dikalikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka di sini kita kalikan dengan K, faktor skalanya. Maka inilah rumus dilatasi pusatnya di A, B. Selesai untuk
kalau kita lupa rumus-rumus tentang baik. Sekarang contoh, diketahui x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0, ditranslasikan oleh T-13, dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Tentukan hasil transformasi tersebut. Oke, kita jawab. Ya. Nah, yang pertama translasi. Kalau kita lupa rumusnya, kita ingat translasi dulu. Translasi ada di sini. Digeser. X-nya -1, berarti ke kiri. Ya, -1. Berarti X aksennya adalah X dikurangi 1. Kemudian Y-nya 3, berarti ke atas 3. Nah, sampai di sini. Di sini, jadi sampai di sini. Maka Y aksennya adalah Y plus 3. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Ya. Kita buat. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Dan ada titik di sini, kita refleksikan ke sini, maka bayangannya di sini. Nah, kita umpamakan, kita geser ke sini, kita ambil dari 0. Maka bayangannya ada di sini. Berarti 1A, 2A. Berarti X double aksennya adalah 2A. A-nya 3. Berarti 2 kali 3. Kemudian bayangannya ada di sini, berarti kembali ke kiri. Makanya dikurangi X. Karena sudah transformasi yang kedua, di sini kita beri aksen. Sedangkan Y-nya, ini tingginya, bayangannya di ini tetap. Berarti Y double aksennya tingginya sama dengan Y. Karena sudah transformasi kedua, kita beri aksen. Kita substitusikan sekarang. X double aksen sama dengan 6 min. X aksennya adalah X min 1. Nah, berarti sama dengan 6 min 1. Berarti 7 min X. Sekarang Y double aksennya adalah Y aksen. Y aksennya adalah Y plus 3. Y plus 3. Sebelum kita substitusikan ya. Sebentar. X-nya kita sendirikan dulu. Ini X double aksen. Maka X-nya adalah 7 min X double aksen. Y-nya adalah Y double aksen min 3. Nah, baru kita substitusikan. Tadi soalnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 12 sama dengan 0. X kuadratnya kita ganti dengan 7 min X double aksen kuadrat ditambah Y-nya adalah Y double aksen dikurangi 3 kuadrat min 12 sama dengan 0.
Kita buka kurungnya, berarti X double aksen kuadrat dikurangi 14X double aksen ditambah 49 ditambah Y double aksen kuadrat min 6Y double aksen ditambah 9 dikurangi 12 sama dengan 0. Kita kumpulkan yang sama, berarti X double aksen kuadrat plus Y double aksen kuadrat min 14X double aksen min 6Y double aksen 49 ditambah 9 dikurangi 12. Kita hitung 49 ditambah 9 18, 58 dikurangi 12 plus 46 sama dengan 0. Sekarang langkah terakhir, double aksennya kita hilangkan, berarti menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 14X dikurangi 6Y ditambah 46 sama dengan 0. Inilah jawaban dari hasil transformasi komposisi di atas. Terima kasih.